Nah misalkan saya rangkai dengan aku yang maha kuasa, bukan berarti aku yang ini. Aku Allah yang maha kuasa. Karena dengan kuasanya terus aku jadi ono, ini kan berarti kuasanya. Nah, aku iso obah ini berarti wong iki lho duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ya yang kamu munculkan kemarin pertanyaan-pertanyaan yang mengenai sesuatu yang kontroversi. Jadi memang banyak sekali tokoh-tokoh besar itu yang kontroversi. Kalau di Jawa itu kan seperti halnya Syekh Siti Jenar, itu pernyataan-pernyataannya itu membuat kontroversi. Karena mereka mungkin ya itu tadi cara mengambil dan cara menerjemahkan itu dari sudut pandang masing-masing. Dan dari sudut pandang masing-masing itu yang pasti kan yo kadaritasnya wong iki dhewe-dhewe to gitu. Intine ngono. Iya. Sing yang lain misalkan kayak Al-Halas sama macam. Ya erane barang yo ora apa-apa. Bukan ahli sejarah, tapi kan yo kita pernah dengar bahwa Al-Halas itu salah satu tokoh yang kontroversi. Bahkan mendunia di dunia persufian. Makanya dalam mensikapi hal-hal yang seperti itu kita harus lebih bijaksana, harus mampu membuka pikiran kita sendiri seluas-luasnya. Karena kadang ini duduk masalah masuk akal dan tidak masuk akalnya pendapat tersebut atau ungkapan-ungkapannya itu. Ada kalanya kan memang kemampuan kita yang belum bisa melampauinya. Bisa dibilang bahwa akal dan pikiran kita yang belum mampu menampungnya gitu. Sehingga kadang kita tidak objektif dalam memberikan penilaian. Sehingga begitu mudahnya itu ternyata sesat atau salah dan seterusnya gitu. Nah lewat nangkono kan otomatis sebenarnya kita sudah terjebak dalam artian orang yang baik itu bukan berarti orang yang tahu kejelekan orang lain. Orang yang baik itu orang yang tahu kejelekan diri sendiri. Nah dengan misalkan sampean dengan kontroversi yang ada terus sampai mendukung bahwa itu salah. Tapi misalkan saya tanya salahnya di mana? Ternyata Anda tidak mampu memberikan pendapat yang objektif, penilaian yang objektif, yang seimbang. Manut grubyuk. Akhirnya kurang manut grubyuk. Anda sendiri ternyata tidak punya sudut pandang mengenai tentang penilaian tersebut. Berarti Anda kan sepihak, nggak objektif. Salah nanti, salah opo. Terus misalnya bener-bener ini itu yang menurut kadaritasmu misalkan seperti itu. Kalau yang berpendapat mungkin ya misalkan apa yang kontroversi di Al-Halas itu apa? Pernyataan apa? Ana al-haq. Ana al-haq. Artinya sendiri nopo nih Bu? Ya itu tadi aku benaran itu. Sebenarnya kan itu gini ya. Karena beliau itu mungkin karena tingkat kesadarannya yang sudah pada titik yang apa? Puncak gitu ya. Ya, pada puncak kesadaran itu sendiri
Sehingga contohnya gini harus gampangannya, aku mau bahwa sebenarnya diriku ini nggak ada. Yang ada itu dalam sisi pandangan saya, ketika saya suhud memandang diri saya, ketika temanya itu kuasa, inilah adalah kuasanya. Nah misalkan saya rangkai dengan aku yang maha kuasa, bukan berarti aku yang ini. Aku Allah yang maha kuasa. Karena dengan kuasanya terus aku jadi ono, ini kan berarti kuasanya. Nah, aku iso obah ini berarti wong iki lho duduk obahku sak temene rek. Kan ngono ya. Aku dhewe kan gak ono, makane ngono. Sehingga pernyataan-pernyataan seperti itu kurang lebihnya mungkin kesana gitu loh. Cara ketika Anda tahu tentang Maha Kuasa itu di mana kuasanya? Loh, kok di mana lah adanya diriku itu udah kuasanya loh, kan gitu ya. Betul. Karena diriku itu enggak ada. Seperti diri sama-sama ini sebenarnya karena diadakan aja sehingga ada. Sebenarnya diadakan yang ada yang mengadakan atau yang diadakan. Otomatis sejatinya itu yang ada kan yang mengadakan. Nggih, laras. Gitu. Berarti diriku itu sebenarnya ada tapi tidak ada. Dari ketiadaan diriku inilah kesadaran itu bisa menangkap kebenaran yang sejati bahwa semua ini sebenarnya kan gitu. Laras. Adalah kenyataan dari yang ada itu sendiri atau sebagai penyata gitu saja. Nah, sebagai penyata kan otomatis kan gini sih. Otomatis kan diadakan, berarti adamu itu karena diadakan gitu loh. Sehingga sebenarnya adanya kamu menegaskan bahwa adanya sang ada itu sendiri yang tanpa diadakan seperti dirimu, karena dirimu diadakan. Sehingga adamu itu, adaku, adamu itu hanya menyatakan yang ada yang sebenar-benarnya ada itu sendiri, kan gitu kan? Nah, pada orang ini ya, sampean bercermin mana bisa? Jika kocok, apa kan? Loh, kok ketok aku ya kan? Padahal sing di cermin mau hanya menyatakan sing ono ki sampean apa sinan cermin kan ngono. Yang bercermin ya. Yang bercermin. Lah padahal kan gitu. Jagat gumelar saisine itu bayangannya yang ada itu sendiri. Berarti obahe ya jane obahe yang ada itu sendiri. Karena cermin tadi yang dicermin hanya menyatakan bahwa yang ada itu yang bercermin itu sendiri. Paham ya maksudnya kan ya? Paham. Nah makanya ketika mengatakan anak al-haq itu bukan berarti aku yang ini, maksudnya al-haq itu mungkin seperti itu gitu loh. Berarti aku yang gitu loh. Yang maha besar itu tadi. Nah gitu. Karena aku sebenarnya misalkan hidup, aku hidup di dalam hidup. Nah gitu. Misalkan pakai bahasa ilmu apa macamnya kendaraan. Jadi gambaran ilmu ibaratnya, misalnya itu kurang gambar kamu biar bisa buta gatuk nih loh. Diutak atik matuk, wong Jawa kreativitasnya nakut. Jadi ilmu itu sebenarnya kayak lautan itu, misalnya seperti itu. Terus kita itu ibarat kayak ikan. Ketika di permukaan tahu kita masih permukaan. Tapi ketika ikan itu mampu menyelam lebih dalam, berarti banyak yang diketahui dari ilmu itu sendiri. Tinggal bagaimana kita itu membuka akses kita untuk bisa masuk ke dalam. Nah, sehingga ilmu itu terserap. Kan gitu. Karena ya semua ini gambaran lah. Berarti iwak nih kok samudra yang ada di kayak pantai selatan, pantai utara. Tapi kalau diri kita kalau mau menyelam ke dalam diri berarti ke samudra kaubu kita sendiri gitu. Nah itu kan semua tadi kan penggambaran ya. Jadi sifatnya mutasyabihat. Jadi penggambaran. Jadi
kayak sama ngomong. Jadi aku bisa seneng rek kadang rek. Sampai saiki mulai ya, memang kita harus cerdas ya, cerdas, semakin cerdas. Berarti cara berpikirnya pun harus lebih realistis. Gitu. Jadi ya sesuai itu ngomong gambaran. Jadi memasuki wilayah di dalam diri kita. Samudra Minangkabau itu sing kaya sampean simpun mau itu gambarannya kan. Bahwa di dalam diri kita itu di kemarin itu di uploadan video sebelumnya itu bahwa kesadaran itu digambarkan dengan samudra itu tadi. Sebenarnya puncak dari segala puncaknya itu kesadaran. Semakin dia kayak tak gambar segoro ibaratnya ilmu. Ketika kamu ingin mengakses ilmu, ibarat kita ikan, kita harus menyelam ke dalam. Semakin kita menyelam ke dalam, otomatis semakin banyak yang kita tahu. Nah, karena kita semakin bisa mengakses gitu. Nah, gitu. Tentang ilmu itu sendiri. Seperti itu. Jadi balik nang apa mau? Kenyataan, kesunyataan. Lah ini jenenge kenyataan. Sampai nyetok, ini kenyataan. Tapi kesunyataan ini sampai gak ono. Jadi sakit. Nah, karena sampean itu sebatas hanya untuk menyatakan. Jadi enaknya sampean hanya untuk menyatakan bahwa yang ada itu kayak gini sampean ketika cermin. Sampean kayak cermin itu mana? Jadi kalau sampai enaknya sampean mau karena diadakan, berarti yang sebenar-benarnya ada atau yang ada yang sejati itu yang mengadakan sampean. Ya, ketika dirujuk pada rumusan tauhid, otomatis beda karo perkara kang ana. Laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Gitu. Beda karo perkara kang ana. Berarti waliane kan ora ana. Ning sak temene padha karo sejarah sampean. Ketika sampean dilahirkan itu berarti milad atau kelahirannya sampean, sehingga sampean jadi ono. Terus melakukan perjalanan kehidupan. Pada titik masanya sampean akan kembali dan ora ono maneh. Padahal sadurunge ono, sampean sakjane berarti kan wis ono. Mana? Seperti itu. Yang penting hal-hal seperti ini itu mampu terpahami. Kalau masalah kayak yang di awal tadi, masalah kontroversi sebuah pendapat itu dia nggak usah kepo banget, ojo goreng sih lah, kan itu direnungkan dulu gitu. Umur amat grubyuk, wah kayak gini, lucu itu. Yang ini, jadi apa generasi saat ini kalau bisa jangan kayak gitu. Wis duduk jamane rek gaun rek pokok nemen-nemen iki wis gak main lah. Kan ngono ya. Masih kaya wong desa kaya dhewe ya aja teko lah ngene kan ngono. Jadi kita harus punya sudut pandang yang objektif dalam memberikan penilaian apapun itu, enggak moro-moro ngono. Itu namanya frontal. Berarti dari kesimpulan tadi itu Syekh Siti Jenar itu nggak salah nih ketika dia itu menyatakan bahwa kados istilahnya itu manunggaling kawula Gusti ngoten niku. Ya tergantung bagaimana cara memahami kita tadi. Dan kadaritas seseorang itu kan beda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada kalanya itu ya ketidakmampuan dalam menampung tadi sebenarnya, sehingga gak nyambung. Jadi gini deh, yang dinamakan tidak terhubung itu bukan berarti apa. Jadi ketidaktahuan itu sudah terputus gitu.
Aku ngomong nong ini, misalkan sampean karena ketidaktahuan, yo gak nyambung. Nggih, leres. Lo kalau gitu loh. Makanya ilolan wong tua biyen niku apa wae, sesuatu yang tidak terhubung gitu ya. Nggak connect itu bukan masalah. Misalnya kan cerita masalahnya niki sampean lho gunung ngarep, sitok nang mburi kono iku. Nah, sok ono nang kono arek-arek misalnya semua itu. Alek memang dia itu connect, walaupun jauh ya connect, walaupun dekat kalau tidak connect ya nggak connect gitu. Kan gitu. Akhirnya memunculkan CJ Selit, CJ Anggit, kan ngono. Sehingga muncullah kontroversi, dan kontroversi itu hal sebenarnya biasa, ojo kagetan, ojo kerumunan masalah itu. Dalam tata kelola kehidupan itu biasa. Kontroversi itu anggap aja itu sebagai hasanah. Pembendaraan sesuatu yang memang ya seperti itulah. Perbedaan itu ya kayak mana itu. Perbedaan itu diawali banyak hal. Ada perbedaan ini kan perbedaan pola pikir, perbedaan itu yang melahirkan ya sudut pandang yang berbeda. Apalagi tentang mensikapi kayak mana, oh manggale kamu lo Gusti, oh iso sih lah kan gambarnya ya aku manggale Gusti seolah-olah ada tempat terus ya kan lucu loh. Padahal di situ itu sebenarnya mungkin beliau Syahid Jenar itu karena setelah perenungannya tingkat tinggi, kesadaran yang sangat luar biasa yang tidak terjangkau oleh orang-orang yang belum memasuki wilayah itu. Kalau belum memasuki wilayah itu kan berarti nggak tahu. Ibarat kita ada gedung. Kalau kita ingin tahu gedung berarti harus masuk ke dalam gedung. Kan ngono. Baru tahu. Lah kok sik nang jabone gedung wis menilai sok kemeron nang jero gedung. Kan ngono. Dalam kemustahilan terhubung. Lah misalkan kayak Iqbal. Jadi Jenar kalau merasa dirinya itu dhaif. Dirinya itu fakir dalam artian fana. Fana itu aku ki jane ono ning gak ono. Kepinter aku itu dudu aku. Bahkan obahku la haula wala quwata illa billah. Kabeh iku doyone pangeran. Wong aku sebagai penyatanya saja, penyata kuasanya, penyata semuanya dari kemahaan itu sendiri. Itu sudah ada pada diriku sebagai gambaran semua juga yang ada di luar diriku. Makanya ketika seorang itu mengenal dirinya, dia akan mengenal lingkungan di luar dirinya. Nah seperti itu. Nah, kemanunggalan itu bisa saja berarti bukan berarti ini antar materi, tidak ada di sana itu. Allah itu sifatnya absolut, tidak terikat jarak, ruang dan waktu. Kan gitu. Sehingga misalkan ada tempat, itu tempatnya. Ada ruang, itu ruangnya. Rupanya kabeh. Oh berarti segala sesuatu itu lama wujuda dari lawa itu sendiri itu laras berarti itu sih. Nah akhirnya ketika seseorang yang mampu memahami, oh ternyata bener ya lama wujuda ilallah. Orang ono itu sing mawujud, padahal wujud itu artinya ono. Kecuali Allah. Berarti sing ono iki sak temene mung Allah. Lah ketika enek awake dhewe iki aja rumong salahmu ono dosa kan. Batal bagi tauhid rek. Itu berkorok batal. Ya apa lagi ngarane. Kan ngono ya. Ngono ya. Sing penting ngene iki kita sharing-sharing seperti ini ya. Yang untuk salah satunya untuk mengasah kesadaran kita. Terus bagaimana mengantarkan diri kita lebih bijak dalam sikapi hal-hal seperti itu. Terus semua itu hanya menyatakan adanya saja gitu. Semua ini hanya penyata. Penyata bahwa yang ada itu cuma Allah itu sendiri. Karena penyata, kalau penyata itu namanya pasti awalnya diadakan.
Kalau diadakan itu yang ada itu sebenarnya yang mengadakan. Betul. Padha karo wong bercermin mau. Sing ana walaupun ketok ning cermin kuwi sak temene sing ana iku yang sing bercermin. Lek sing bercermin gane ndase ngene masih kok cemeng ora. Mungkin rasanya. Mana lho. Jadi yang dibayangi dan yang membayangi itu pasti podo. Itu absolut namanya. Berarti ketika kita itu bisa melihat yang benar, yang sebenarnya yang melihat itu bukan kita. Bukan. Sebenar-benarnya yang melihat, yang dilihat juga sama. Jadi ketika di situ Allah itu maha melihat, ya benar ya. Karena tanpa kuasanya penglihatanmu lho, ruang samu tak anu ya apa. Lho kowe kapan rumangsa? Lho nglairmu kowe ra njaluk lair ceprot ngono wis moro-moro metu ana moto enak ana dhewe. Nggih. Ono dan seterusnya ya. Nggih. Terus kemanunggalan niku wau bukan berarti kok dua materi jadi satu, tapi karena kesadaran bahwa kita tiada, yang ada itu hanya Allah itu sendiri gitu. Jadi fana fillah. Ketika fana fillah itu baru terjadilah muksa fillah, lenyap di dalam yang maha kuasa itu. Misalkan kamu merasa ada, kamu dosa karena yang ada cuman yang mengadakanmu. Ketika itu baru kamu bersandar. Menurut maksudnya itu lenyaplah di dalam yang ada, bukan moro alamu ada jadi sekutu. Ora ono lah mau juta ilallah, ora ono kecuali sing ngomong Allah. Saliyane Allah ora ono. Lek rumangsa mau ono saliyane Allah, itu hanya bagian-bagian daripadanya saja. Berarti ketika merasa ada kamu jadi sekutunya dan itu mustahil. Nah, sebenarnya ya, yang penting bisa dipahami sidik-sidik, kok bisa berlanjut ketika ada pertemuan-pertemuan kembali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi, bisa menjadi modal untuk menjadi lebih bijak ke depan. Amin. Bersikap dan memberikan apapun penilaian harus objektif. Moga-moga barokah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.